Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam ya. Sudah. Pada pertemuan kali ini, ya, melanjutkan pertemuan yang kemarin, kita sudah melakukan proses instalasi code code igniter ya, code igniter pada komputer ya ini. Seperti biasa, start Apache sama MySQL-nya terlebih dahulu untuk lanjutkan video ini. Localhost ya, terus nama folder yang dibuat kemarin itu apa, punya saya itu latihan, punya kalian itu apa ya. Nanti jadinya seperti ini. Kita buka eh kita buka Visual Studio Code. Nah, folder latihan. Kalau kurang besar, nah seperti ini. Kemarin itu ada folder application, user guide, ini sistem ya. User guide ini dokumentasi kalian untuk apa, gimana buat ini dan itunya, cara install dan lain-lain ya. Terus kita sekarang berfokus di folder application dulu ya. Nah, di folder config ini pengaturan semua yang semua pengaturan nanti kita aturnya di sini ya. Dari base URL dan lain-lain kita lakukan pengaturannya di sini. Database nanti kalau kita membutuhkan koneksi ke database, doc types, terus ini ya, Polygon chart, hooks, memcached, ini migration, memes. Nanti kita akan melakukan pengaturan-pengaturan di sini ya, routes. Nah, untuk yang sekarang kita belajar di sini dulu, di controller. Nah, di controller. Pada MVC, nah di sini kan latihan, localhost latihan. Nah, localhost latihan di sini tulisan welcome to code igniter, the picture looking. Nah, bagaimana cara memodifikasi halaman ini, bagaimana cara mencari ini di mana sih halamannya kalau kita menggunakan metode MVC ya. Kalau kemarin kita menggunakan yang prosedural ya, tinggal buka folder latihan terus cari file index.php. Kalau di CI itu gimana cara mencarinya? Pertama kita lihat routes-nya dulu. Routes. Nah, di sini ada yang namanya default controller. Jadi controller defaultnya itu namanya welcome. Nah, seperti itu. Jadi saat pertama kali aplikasi dijalankan, dia akan secara default memakai controller yang bernama welcome. Jadi kita lihat di controller, terus lihat folder welcome seperti ini. Nah, ini di welcome kita obrak-abrik dulu ya controllernya. Nah, kalau kita hapus, kita cuma berikan echo selamat malam karena kebetulan jam 18.35. Kita lihat di sini bagaimana. Nah, selamat malam. Jadi controller itu di sini. Ini halaman ini langsung menuju pada controller yang bernama welcome. Isinya ini echo selamat malam. Nah, seperti ini. Berarti kita sudah tahu bagaimana cara mengubah echo.
merubah controller ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara pemanggilannya? Untuk selanjutnya itu coba kita buat public function coba kita berikan echo ini coba. Nah, bagaimana cara memanggil fungsi ini agar kita bisa menampilkan ini coba-coba? Ya, kita sekarang berfokus pada controller aja dulu ya. Coba ini coba-coba. Coba kita buat coba. Tidak ada, berarti index.php terus welcome terus coba. Nah, ini coba-coba. Kalau kita mau H1 juga nggak apa-apa sih, echo H1. Nah, biar lebih besar ya. Nah, kalau kita tadi memanggil localhost terus folder yang kita buat di htdoc itu langsung muncul yang ini, selamat malam ini. Coba. Nah, kalau langsung welcome, nah selamat malam, atau kita selamat malam. Karena kenapa seperti itu? Karena pada pengaturan config roots-nya defaultnya ya welcome. Jadi yang dipanggil pertama kali oleh browser itu ya function yang bernama index gitu. Terus gimana kita cara memanggil function yang bernama coba? Ya kita tinggal welcome ini nama controller terus coba. Nah, index kita masih menggunakan yang namanya index.php ya. Nanti kita buang ininya. Jadi kita panggil dulu controllernya apa, terus kita panggil fungsinya apa. Jadi controllernya itu kan namanya welcome. Terus fungsinya di sini ini dihapus gak apa-apa. Terus fungsinya di sini namanya coba. Berarti kita welcome coba. Nah, kalau misalkan kita mau nambah satu function lagi ya gak apa-apa, ayo guys. Function misalkan tambah. Di sini ada $i sama dengan 2, $j sama dengan 4, $k sama dengan $i plus $j. Nah, kalau misalkan kita hasil sama dengan titik $k. Kalau ini di luar berarti kita coba dulu. Apa namanya? Function tambah. Kita hapus coba, tambah hasil 6 ya. Kenapa kecil? Karena di luar H. Kalau kita tambah di dalam ya besar. Seperti ini. Nah, hasil 6. Itu. Jadi satu controller bisa memuat beberapa halaman seperti ini. Ada yang indeks, ada yang coba, ada yang fungsi tambah. Jadi sekarang kita mainnya di function ya. Ini kalau di pelajaran OOP atau pemrograman berbasis objek ya ada kan namanya function dan prosedur itu ada. Terus kelasnya ini. Kelasnya welcome. Jadi di controller ini ya kita buat function ini.
Kalau misalkan fungsinya mau seperti ini juga bisa, kurang, terus $i, $j, $k sama dengan i j, echo, hasil sama dengan $k, seperti ini. Coba kita panggil kurang ya, kurang. Nah, kurang error. Kenapa? To view arguments to function welcome, kurang ya. Jadi argumennya kurang karena argumennya kurang. Ya, kekurangan argumen kita karena function kurang ini kita mempunyai dua parameter yaitu i dan j. Bagaimana kalau jika ada parameternya seperti ini? Ya, kalau ada parameternya seperti itu tinggal tambah j-nya misalkan 4 slash i-nya 4, j-nya 2. Ini seperti itu. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan J2. 4 dikurangi 3 ya 1. 4 dikurangi 9 ya min 5. Seperti itu. Jadi di controller itu kalau di dalam kurung ini kosong ya berarti kita tinggal panggil ya ininya. Nama fungsinya itu apa. Nah, kalau di dalam kurung ini ada parameter 1. Coba kita buat satu ya, nama $a misalkan. Nama $a. Nama. Ini akan error karena di function nama itu ada parameter yaitu parameter a. Ya kita harus isi parameternya. Misalkan Doni. Nama Doni. Nama Badut misal. Ya nama Badut. Misalkan Badut beban. Ya nama Badut beban. Seperti itu. Jadi kalau ada satu ya berarti setelah slash masih ada satu lagi nama. Terserah ini bisa nama, ini bisa angka. Terserah nanti kita mau masukkan apa. Nah, kalau ada dua parameter seperti ini ya berarti setelah kurang ya berikan dua parameter. Terserah, tergantung kita bagaimana cara mengolah parameter tersebut. Kalau parameternya pengurangan seperti ini ya jangan masukkan teks. Misalkan kalian masukkan 4 ya error karena itu bukan angka yang bisa dikurangi tapi sekumpulan karakter yang tidak bisa kita kurangi ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau kalian buat fungsi di sebuah controller ya macamnya ada yang kosong tanpa parameter seperti 2 ini, 3 ya. Terus ada yang 1 parameter, ada yang 2 parameter dan mungkin ada yang 3, 4 parameter. Tergantung nanti kebutuhan program dan aplikasi seperti apa. Nah, ini kita belajar controller saja ya. Silakan kalau mau diikuti ini. Caranya ya kita obrak-abrik ini controllernya. Cara memanggilnya ya seperti ini. Nama controller terus nama function. Function coba. Ya setelah nama controller ya coba. Tapi berikan indeks PHP seperti ini dulu. Jadi ini localhost, ini latihan, ini nama folder yang ada di htdoc. Ini indeks PHP slash welcome, ini nama controller ya. Ini terakhir nama fungsi. Seperti itu.
fungsinya ini. Silakan, mungkin ada yang mau belajar buat fungsi-fungsi tersendiri, buat fungsi perkalian, pengurangan, ini ya tinggal ganti perkali apa kurang 4 2 8 kan, 4 kali 2 sama dengan 8, seperti itu. Kalau mau dibagi ya dibagi, kalau mau di kalian tambah-tambah sendiri fungsinya. Yang penting di sini nama folder, index.php, terus nama controller, nama function, terus nama parameter yang akan dibawa. Kalau tanpa parameter ya sudah nama functionnya saja kita ketikkan. Seperti itu. Itu kita memperkenalkan yang namanya controller ya. Jadi foldernya ada di ini, kalian kan file, open folder, terus htdoc-nya ini ya, htdoc, terus latihan, select folder ya. File controllernya ada di application, terus controller welcome, seperti ini filenya ya, latihan application controller welcome. Silakan dicoba-coba sendiri, ditambah-tambah sendiri. Sampai di sini dulu kita belajar masalah controller. Nanti kita belajar bagaimana controller ini disambungkan ke sebuah view, nanti disambungkan ke model dan lain-lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.